Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillah wassalatu wassalamu ala na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin. Walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang sangat berbahagia ini dalam kondisi yang luar biasa ini ya, dan kita sangat dekat sekali menghitung hari dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang jauh lebih mulia daripada 1000 bulan, bulan Ramadan. Asosiasi Fintech Syariah Indonesia didukung oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, BRI Syariah, Pegadaian Syariah, dan juga dari seluruh stakeholder yang tidak bisa kami sebutkan satu, khususnya tuan rumah, yakni dari Gus Ahmad, pimpinan Pondok Pesantren Al-Qur'ani Surakarta, Jawa Tengah. Kita bersyukur pada kali ini kita dapat bertemu meskipun tidak. Tentu saja kita melihat saudara-saudara kita yang insya Allah satu visi, satu misi untuk menegakkan kalimatullah, menegakkan din, dan ingin agar nilai-nilai Islam dapat terejawantahkan, dapat menyeluruh dalam seluruh sendi kehidupan, khususnya di sektor ekonomi syariah dan keuangan syariah. Kita semua sangat patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu untuk mulai kesempatan kali ini, mari bersama-sama kita membuka acara ini dengan baca basmalah dan salawat. Bismillah. Mohon izin, mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Gurning selaku MC atau moderator pada diskusi kita kali ini, yakni diskusi yang mengambil tema edukasi dan literasi keuangan syariah secara digital bagi pimpinan, pengurus, dan guru Pondok Pesantren Al-Qur'ani Surakarta, Jawa Tengah. Alhamdulillah, hari ini sesinya cukup padat, akan diisi dengan 5 sesi penyampaian materi singkat dari 5 stakeholder, dan kemudian juga ada tanya jawab sekitar 30 menit. Akan tetapi kami berikan dahulu kesempatan untuk memberikan barang sepatah pun tausiah dari yang pertama, yakni dari perwakilan dari Kemenko. Persilakan ya, dari Bapak Ibu yang mewakili dari Kemenko, yakni akan beri waktu sekitar 5-10 menit, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Nama saya Rafili dari Kemenko Perekonomian. Mohon izin mewakili Kemenko karena pimpinan kami sedang memimpin 2 rapat yang berbeda hari ini. Di sini kami dari Kemenko menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu yang telah hadir pada kegiatan edukasi dan literasi keuangan syariah berbasiskan digital, kepada pimpinan, pengurus, dan guru yang ada di Pondok Pesantren Al-Qur'ani Kota Surakarta. Pada dasarnya, kegiatan ini adalah bagian dari pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasis pondok pesantren, Bapak Ibu semua. Jadi, kegiatan ini sudah berjalan di 3 lokasi pondok pesantren, yaitu di Pondok Pesantren Kiai Haji Agil Siraj di Kempek, Kabupaten Cirebon, yang kedua di Pondok Pesantren Al-Ghazali di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan yang ketiga adalah di Pondok Pesantren Al-Qur'ani Kota Surakarta. Besar harapan kami bersama Bapak Ibu semua di sini dari Kementerian Lembaga dan juga dari edukasi, kita bersama-sama memajukan ekonomi dan keuangan syariah. Kita bersama-sama ingin memajukan kemaslahatan bagi umat. Kita bersama-sama ingin menjadikan pondok pesantren sebagai basis pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Mengingat jumlah pesantren yang begitu besar, ada 28.194 di Indonesia, dan kita harapkan bisa bersinergi
satu sama lain karena kita adalah satu keluarga dalam ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasis pondok pesantren. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Lutfi dari Kantor Wakil Presiden yang telah hadir pada kegiatan hari ini, terus juga kepada Prof. Sukoso sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dari rekan-rekan semua dari Kementerian Lembaga. Saya lihat ada dari Kementerian Perdagangan, ada juga dari Kementerian Agama, ada dari Lembaga Keuangan, BRI Syariah, Pegadaian Syariah, dan terutama untuk AFSI selaku host pada kegiatan hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Besar harapan kami, mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kita jadikan edukasi dan literasi keuangan syariah sebagai fondasi dasar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasis pondok pesantren. Kurang lebihnya itu dari saya ucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan perwakilan dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Bapak Rafili Muhammad Hilman. Yang selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Qur'ani, yakni Gus Ahmad. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pada pimpinan Pondok Pesantren Al-Qur'ani, Gus Ahmad, kami persilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Lutfi, Mas Rafi, Akur, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya dari pihak AFSI. Puji syukur, alhamdulillah. Mari senantiasa kita menyanyi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada siang hari ini saya mewakili segenap pengurus Pondok Al-Qur'ani Mangguyudan, Pondok Az-Zayati Tegalayu, serta Yayasan Az-Zayati di Surakarta. Pertama, merasa terima kasih sekali, merasa terhormat sekali atas fasilitas yang diberikan oleh AFSI terhadap segenap pengurus yayasan, segenap situasi guru dan karyawan SMP Az-Zayati, dan pengurus pondok kami yang ada di Surakarta. Yang pertama, menyampaikan salam takdim dari kakak kami, Gus Karim, yang pada siang hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan satu hal, Gus Karim pada siang hari ini tidak bisa bergabung. Tanpa mengurangi rasa hormatnya, beliau menyampaikan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, saya atas nama Pondok Az-Zayati dan segenap pengurusnya dalam kesempatan yang baik ini mengucapkan selamat menyongsong bulan Ramadan di tahun ini. Semoga meskipun keadaan belum ternormal dengan Ramadan yang tahun sebelumnya, kami berharap dan mohon doa restunya semoga kita semuanya nanti bisa memasuki bulan Ramadan ini dengan penuh keyakinan bahwa Ramadan yang akan datang akan kita masuki dengan kita isi dengan amalan-amalan yang bisa menjadikan segalanya menjadi baik. Terkhusus kepada Mas Rafi'i, kami mohon doa restunya karena beberapa program yang telah diambil kami, alhamdulillah sudah bisa kami laksanakan meskipun belum sempurna, tapi beberapa poin yang berkaitan dengan acara pada siang hari ini, yaitu edukasi masalah keuangan syariah. Kami berharap nanti pasca acara ini nanti itu
teman-teman dari guru kami, terus kami, dan kami bisa mengambil kemudian saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Ahmad selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Qur'ani Surakarta yang telah memberikan sambutannya kepada kita semua. Bapak, Ibu semua yang dirahmati Allah, saya kembali mengingatkan bahwasanya sesi kita akan berlangsung ada 2 sesi, di mana sesi utama yakni sesi penyampaian materi, di mana seluruh materi akan menyampaikan materinya dulu masing-masing 10 menit, ya. Kemudian pada pukul 14:05 kita akan memulai sesi tanya jawab sekitar 30 menit. Kemudian baru disambung dengan doa serta penutup. Ya, baik. Agar tidak membuang waktu lebih lama lagi dan karena saya yakin semua sudah berupaya beradaptasi ya. Biasanya kita meeting atau acara langsung face to face ya, relax ketemu ya. Hari ini kita harus fokus konsen ke depan monitor, baik itu laptop ataupun HP. Karena itu kita ikuti acara ini bersama-sama dengan relax tapi dengan tetap serius. Silahkan disiapkan dulu Bapak Ibu sekalian kalau misalkan ada minuman ya, arang air putih atau apa saja yang menghangatkan badan ya, atau mungkin cemilan-cemilan buah, jangan bikin batuk ya, jangan gorengan nanti pas penyampaian materi atau tanya jawab nanti serak ya. Oke, baik, kesempatan pertama kami berikan kesempatan kepada perwakilan dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, yakni Kepala Eksekutif Keanggotaan dan Kepatuhan AFSI, Bapak Budiman Idrajaya yang akan mengangkat materi tentang Fintech Syariah. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Budiman, insya Allah sampai pukul 13.28. Bapak Budiman, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah, salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi SAW. Hormati perwakilan dari kantor Wakil Presiden Bapak Lutfi, perwakilan dari kantor Kementerian Koordinasi Perekonomian Bapak Rafili, perwakilan dari Kementerian Perdagangan, perwakilan dari KNEKS, BI, OJK, dan rekan lembaga keuangan berikan presentasi mengenai Fintech Syariah. Dan saya mungkin mohon maaf karena waktunya yang singkat untuk presentasi selama 10 menit ini, mungkin saya akan agak cepat mempresentasikannya. Saya akan men-share sekarang. Mengenai sebelum kita memperkenalkan tentang Asosiasi Fintech Indonesia, kita kumpulan dari pengusaha-pengusaha muda di bidang fintech syariah yang kita berazam untuk memajukan industri keuangan syariah umumnya di Indonesia. Kami memiliki banyak kegiatan antara lain ada sertifikasi hukum dan event-event lainnya. Ini beberapa event yang kami sudah lakukan di OJK, di Kementerian Wakil Presiden, di kantor Wakil Presiden, di acara-acara fintech lainnya juga ada. Tujuan kami tentu adalah mendorong agar keuangan syariah di Indonesia khususnya bisa semakin berkembang. Nah, kita sekarang akan memasuki materi mengenai fintech syariah. Pertanyaan terbesar pertama, apakah itu fintech? Secara bahasa atau mungkin dari pesantren kita suka mengenal ada ta'rif. Apakah fintech itu? Fintech itu secara bahasa adalah teknologi keuangan, artinya menggunakan teknologi untuk menjalankan jasa-jasa keuangan. Dan menurut istilah dari saya dapat dari Bank Indonesia,
Halo, ya. Istilah dari Bank Indonesia, fintech adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat atau modern. Yang pada awalnya kita membayar itu harus bertatap muka, membawa sejumlah uang kas, kita kini tidak perlu lagi melakukan hal tersebut, bisa melakukan transaksi jarak jauh. Yang awalnya dulu orang-orang mungkin mencari modal harus ke lembaga tertentu, sekarang dia mencari modal bisa langsung melalui platform website dan mereka bisa saling bertemu di platform website itu. Gambarannya fintech itu adalah platform penghubung dengan fungsi tertentu antara beneficiary yang menerima manfaat dengan benefactor. Jadi fintech itu tidak menutup jalan untuk bertemu, fintech malah menjadi wadah untuk lebih mudah bertemu secara online antara dua orang yang saling memiliki kebutuhan. Nah, dengan fungsi penghubung ini menjadikan transaksi itu menjadi lebih transparan, lebih terbuka, dan juga diketahui oleh banyak pihak untuk kegiatannya. Contoh-contoh yang seperti ini, fintech yang seperti ini contohnya adalah fintech peer-to-peer, yaitu fintech yang mempertemukan antara orang yang memiliki sebuah proyek dengan pemodal-pemodal yang dia memiliki kelebihan dana, yang dia masukkan langsung ke dalam proyek tersebut. Jadi dia tahu persis uangnya untuk apa, kemana, resikonya apa, jangka waktunya berapa, dia tahu persis. Jadi dia bisa lihat, oh uang saya jadi ini hasilnya, itu peer-to-peer. Ada juga model namanya crowdfunding. Crowdfunding ini biasanya lebih mengarah kepada ada seseorang pengusaha yang pengen bikin minimarket atau dia pengen bikin perusahaan apa ya, di bidang perdagangan, di bidang jasa, lalu dia buka peluang untuk menjadi pemegang sahamnya. Nah, perusahaan dan ide dia itu dipasarkan melalui website, lalu orang-orang yang membaca di website itu bisa langsung masuk ke dalam perusahaannya, lalu kemudian dia ikut mendapatkan hasil dari perusahaan tersebut. Ada juga model crowdfunding yang tipenya dia charity, seperti kita mungkin lihat ada kitabisa.com, jadi kita menggalang dana langsung melalui website, nanti website itu yang akan mempromosikan ke banyak orang. Jadi sumbangan-sumbangan masuk melalui website, lalu disalurkan kepada yang membutuhkan. Nah, tentu ini orang tertentu, artinya misalnya ada program donasi COVID-19. Nah, itu nanti orang-orang masuk khusus untuk situ. Nah, ada juga namanya InsurTech. InsurTech itu asuransi yang terbuka melalui teknologi. Dia juga sama sistemnya, dia saling tolong-menolong, saling tabaruk melalui wasilah teknologi ini. Ada juga fintech namanya fintech remittance. Nah, jadi uniknya itu biasanya kita bertransaksi jual beli falas itu melalui bank, melalui lembaga money changer dan lain sebagainya. Nah, ini kalau ini remittance-nya itu orang ada punya stok mata uang falas rupiah. Nah, mereka dipertemukan dengan aplikasi ini, platform ini, sehingga mengikis biaya-biaya second layer atau perdagangan. Jadi dia langsung antara orang yang punya stok dengan orang yang punya stok saling bertemu. Nah, platform dapat fee dari situ. Ada juga modelnya itu adalah agregator. Agregator itu ya dia mencarikan bagi perusahaan pembiayaan atau orang yang memiliki dana banyak untuk bisa investasi di proyek-proyek tertentu. Yang kedua, model fintech itu ada juga menggunakan kecerdasan digital yang didapat dari proses pengumpulan, verifikasi, dan pengolahan data untuk memberikan manfaat langsung kepada penggunanya. Dia tidak mempertemukan, tapi dia memproses data-data yang ada dan melakukan verifikasi serta pengolahan agar bisa digunakan. Apa contohnya? Contohnya eKYC, Electronic Know Your Customer. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memverifikasi KTP apakah ini benar milik orang ini. Terus fungsinya juga untuk melihat status warga negara tentang biasanya itu tentang masalah validitas dokumen-dokumen. Itu bisa lihat di eKYC. Ada juga digital signature, tanda tangan digital yang terverifikasi. Jadi tanda tangan kita tidak perlu lagi pakai bolpen, tapi tinggal pakai aplikasi platform, kita klik, nanti di signature kita bisa masuk ke dokumen dan itu terverified dan diakui. Ada robo advisor, ada blockchain, ada digital wallet.
Nah, perkembangan fintech itu tidak terbatas pada mempertemukan dan memproses melalui artificial intelligence atau kepintaran digital, tapi masih berkembang dan terus selama teknologi ini terus berinovasi. Islam ada hukum ada inovasi. Sebagaimana kaidah usul fikih menyatakan al-aslu. Halo? Maaf, apakah terdengar? Terdengar, Halo? Benar, Ya, benar. ya. Nah, jadi Islam adalah agama sangat yang modern. Kaidah usul fikih menyatakan al-aslu fil muamalat halal wal ibahah. Jadi hukum asal dari muamalah itu adalah halal dan mubah. Artinya inovasi bagaimanapun canggih itu diperbolehkan. Yang penting tidak menyinggung hal-hal yang haram. Maka tadi yang saya sampaikan, berbagai inovasi yang ada itu semua saat ini ada yang sudah terakomodir akadnya. Fintech sebagai platform itu terakomodir dengan akalah bil ujroh atau mendapatkan fee atas jasanya melakukan penilaian, untuk jasanya untuk mempertemukan dan lain sebagainya. Lalu antara pihak yang dia bertransaksi yang menerima manfaat dengan yang memberikan manfaat, dia itu bisa ada berbagai macam akadnya. Khusus untuk akad peer to peer, dia ada akadnya bisa musyarakah, bisa mudharabah muqayyadah. Kalau musyarakah artinya dia saling bersyirkah, saling bersarikat, saling mempertemukan modal dan saling berbagi hasil. Kalau mudharabah muqayyadah artinya dia saling bertemu dengan modal 100% dari satu pihak, lalu ditujukan untuk usaha tertentu. Dan begitu juga akad-akad lainnya. Saya tinggal 1 menit lagi. Lalu kemudian untuk yang EQYC, digital signature, dan pemrosesan segala macamnya, biasanya itu akadnya ijarah atau berbasis fee. Jadi setelah telah terdeliver atau telah tersampaikan tujuan transaksinya, dia dibayar. Itu akad yang bisa dilakukan dalam syariah. Maka fintech syariah benefitnya adalah dia efisien, simple, cepat, transparan, dan borderless. Artinya tidak terkungkung pada daerah negara tertentu, tapi kita bisa internasional tersampaikan bisnis-bisnis kita melalui fintech ini. 1 menit lagi, sudah masuk waktunya, tapi saya ingin memperlihatkan contoh-contoh fintech. Nah, ini Ethiscrowd, ini merupakan contoh fintech di bidang properti. Ini punya ketua kita, ketua yang di bidang AFSI, nanti bisa lihat juga websitenya. Terus ini ada Asyirkah Indonesia yang kita sekarang sedang kembangkan juga khusus berbasis proyek. Terus ada juga punya MC Go Olive, nih mukanya nih ada di sini yang tadi kita lihat. Terus ada juga ini contoh remittance yang tadi saya bilang transaksi falas itu bisa secara online melalui TransferWise. Ada juga iGrow di bidang pertanian, terus dan lain sebagainya. Jadi untuk saya, alhamdulillah itu presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai fintech syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya sangat menarik sekali ini Pak Budiman. Dan saya yakin banyak di antara audiens yang juga mungkin belum terlalu familiar dan mestinya pengen dikulik lagi. Tapi memang bagaimanapun mungkin ini acara yang mungkin awalan gitu ya. Dan bukan akhiran. Tapi kita nggak apa-apa, kita dengar dulu. Kita lanjut dulu kepada beberapa stakeholder yang lain. Nanti kita bisa diskusi. Teman-teman yang nanti ada pertanyaan, nanti disampaikan lewat chat room ya, lewat chat room, dan nanti akan kita pilih berdasarkan siapa dulu yang menyampaikan pertanyaannya untuk dijawab sesuai dengan siapa yang dituju ya, pada siapa, pertanyaannya apa gitu ya. Nanti akan kami short, kalau mungkin ada pertanyaan sama-sama atau mirip gitu, nanti akan kita ringkas. Baik, terima kasih Pak Budiman atas pemaparan yang sangat menarik. Dan insya Allah semoga perkembangan fintech syariah juga akan lebih maju lagi insya Allah. Kemudian di sesi kedua kita akan mendengarkan penyampaian materi dari perwakilan Bank Indonesia Solo, yakni yang diwakili oleh Ibu Ratna. Ibu Ratna sudah siap? Oke, siap Pak. Alhamdulillah. Ya. Baik Ibu, sama. Ini kita agak sedikit bergeser, nanti
maksimum sampai 13.40 sesi Ibu, tapi mungkin sebelum saya ingatkan, mungkin bisa kalau lebih di awal juga boleh Bu. Mohon maaf ya. Hanya nanti kita biar lebih banyak di sesi diskusinya maksudnya gitu. Saya karena ada banyak pertanyaan. Silahkan Ibu Ratna. Ya, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beberapa grafik mungkin nanti bisa. Banyak negara sekarang ini mengembangkan mengenai usaha halalnya. Ini kami skip aja. Nah, kami akan langsung masuk ke poin di mana Bank Indonesia itu sekarang sebagai salah satu yang memang programnya terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Di Bank Indonesia sendiri, kami mengembangkan konsep melalui 3 pilar untuk ekonomi syariah, yaitu penguatan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan syariah, dan penguatan riset, asesmen, dan edukasi syariah. Nah, untuk khusus di pilar pertama mengenai pemberdayaan ekonomi syariah, di situ kami fokuskan terhadap sektor halal value chain. Itu bisa terhadap usaha kecil, menengah, maupun pesantren. Nah, di pesantren ini kami mengembangkan antara lain melalui beberapa 4 poin, yaitu mengenai integrated farming, food and fashion industry, renewable energy, dan halal tourism. Di sini peran Bank Indonesia bisa kami singkat menjadi 3, ini untuk memudahkan kami aja, yaitu sebagai akselerator, inisiator, dan regulator, atau AIR kami singkatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah peta besaran potensi maupun sebaran pesantren di seluruh Indonesia. Secara umum, pesantren itu lebih banyak terpusat di Pulau Jawa. Nah, harapan kami ke depannya dari selama ini pesantren kita kenal mempunyai keagamaan. Kedepannya harapan kami di sini juga pesantren bisa mempunyai usaha-usaha yang memang mampu mendorong kemandirian pesantrennya, terus juga menjadi pusat-pusat untuk pengembangan digital dan ekonomi. Nah, ini pemetaan kami terhadap peran unit usaha dalam meningkatkan kualitas pendidikan pesantren. Di sini ada beberapa sumber yang bisa kita ketahui bersama. Ini mungkin kami skip saja, kami akan langsung ke roadmap pengembangan kemandirian ekonomi pesantren. Jadi Bank Indonesia mulai dari 2017 sampai 2024 sebenarnya sudah membuat milestone untuk pengembangan kemandirian ekonomi pesantren. Awal dari pengembangan ekonomi pesantren ini khususnya untuk 3 tahun pertama, jadi dari 2017, 18, 19, dan mungkin juga memasuki tahun 2020, itu memang difokuskan kepada 3 hal, yaitu standarisasi laporan pesantren, replikasi bisnis lain pesantren, dan pengembangan virtual market. Khusus untuk di wilayah Solo Raya, yang kami lakukan itu adalah 2 poin pertama dari atas, yaitu standarisasi laporan pesantren. Itu memang kami dari tahun lalu sudah melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada beberapa pesantren, dan juga terkait replikasi bisnis lain pesantren. Nah, kalau untuk replikasi bisnis lain pesantren ini, kami sudah memiliki beberapa pesantren binaan yang tersebar hampir di seluruh wilayah kerja KPWBI Solo. Nah, untuk yang pengembangan virtual market, karena memang ini dari kantor pusat Jakarta, pilot project-nya hanya terfokus di sekitar 2 atau 3 lokasi saja dan tidak termasuk untuk di wilayah Solo.
Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini gambaran mengenai model bisnis pengembangan kemandirian ekonomi pesantren yang kami miliki. Jadi awalnya kami akan mengembangkan mengenai di sisi lini produksinya dulu. Terus setelah berjalan dengan mandiri, dengan baik, akan kami linkage-kan dengan mungkin pihak-pihak atau stakeholder di luar pesantren, dan juga nanti bisa dikolaborasikan dengan pihak lain di luar pesantren pula. Nah, ini kami salah satu linkage-nya ke depan akan mengembangkan mengenai holding pesantren. Ini hanya beberapa contoh untuk model bisnis yang tadi sudah sempat kami sampaikan di awal, bahwa di KPBI Solo kami mengembangkan kemandirian pesantren. Kalau ini kebetulan untuk model bisnis kanvas pengolahan sampah. Yang ini terkait AMDK air minum, terus kami juga melakukan beberapa hal yang terkait sektor-sektor yang harus dikembangkan. Nah, kami lanjutkan untuk, kami akan skip aja karena cukup banyak tayangannya. Nah, kami akan langsung masuk ke sini. Bapak Ibu sekalian, ini peta yang sudah kami laksanakan, yang kami realisasikan di wilayah Solo Raya. Jadi memang beberapa pesantren semenjak tahun 2018 sudah kami berikan pendampingan. Ini hanya memang karena kapasitas kami yang cukup terbatas, setiap tahun itu kami sekitar mendampingi 2-3 pesantren. Nah, intervensi apa yang sudah kami berikan kepada beberapa pesantren yang ada di tayangan, antara lain kami sudah melakukan mengenai pendampingan, mengenai sosialisasi, pelatihan, baik terkait laporan keuangan, mengenai pengembangan usahanya, maupun juga kami memberikan mendatangkan pesantren mentor untuk memberikan sharing mengenai pengembangan usaha. Selain itu juga di beberapa pesantren yang sudah kami bina, kami berikan nggak sepenuhnya, karena memang kami ada yang sifatnya sharing mengenai, misal di pesantren di Klaten itu AMDK, di situ kami mengembangkan usaha air minum dan kemasan dengan apa istilahnya, insentif kami berupa pengembangan untuk sarana prasarana. Tapi nggak semuanya, karena dari Ponpes sendiri juga melakukan swadaya. Ini hanya beberapa hal yang sudah kami lakukan di beberapa pondok pesantren, bisa kami skip. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain pengembangan ekonomi pesantren, mengingat bahwa di saat ini juga kita ketahui bersama mengenai perkembangan digital, teknologi, maupun tadi yang sudah disampaikan finansial teknologi, pesantren sendiri juga tidak mungkin mengabaikan mengenai kemajuan teknologi. Nah, di sini terkait sistem pembayaran, Bank Indonesia ada program mengenai QRIS, yaitu QR Code Indonesian Standard, yang memang akan memberikan efisiensi lebih terhadap hal-hal yang dilakukan di pesantren. Misalnya mengenai pembayaran dari orang tua atau wali, ataupun mengenai nanti kalaupun dari pesantren sudah mempunyai usaha yang baik, maka bisa juga menggunakan QRIS untuk bertransaksi. Nah, ini coba kami petakan mengenai ekosistem QRIS di pesantren yang nantinya bisa diimplementasikan, tentunya juga tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang memang sudah ada di pesantren sebelumnya. Ini profilnya sendiri. Nah, ini yang bisa kami sampaikan mengenai QRIS. Jadi harapannya ke depan di beberapa pesantren binaan Bank Indonesia akan kami implementasikan QRIS. Nah, kebetulan untuk yang Ponpes Al-Qur'ani, kebetulan memang sesuai data yang kami dapat sudah mengimplementasikan QRIS. Nah, ini yang QRIS dari Al-Qur'ani. Untuk yang terakhir mungkin bisa kami sampaikan kesimpulannya. Untuk menggali lebih dalam mungkin nanti bisa di sesi tanya jawab. Untuk tayangan nanti juga akan kami share. Jadi secara umum bahwa pengembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya terbatas pada
pengembangan ekonomi syariah, tapi juga mengenai di sisi sektor ekonomi real dan di pesantren. Pengembangan ekonomi syariah perlu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Kalau di posisi saat ini, Bank Indonesia akan tetap sebagai akselerator, inisiator, maupun regulator. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf cukup singkat, karena ternyata waktunya 10 menit, kami agak kebanyakan slide-nya, jadi harus kami lompat-lompat. Namun tidak menutup kemungkinan ini akan kami share juga untuk seluruh peserta. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah kita semua makin tertarik sebetulnya mengikuti, terutama sesi yang terakhir tadi. Mungkin QRIS ini sangat menarik untuk diterapkan di pondok pesantren. Nanti kita lanjut di sesi diskusi ya. Terima kasih Bu Ratna atas penyampaian materinya. Ya, terima kasih Pak. Kemudian sesi yang ketiga, Ibu Susana sudah siap dari perwakilan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo. Iya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Materi ada yang juga ingin sudah disiapkan untuk di-share? Enggak, Pak ya. Langsung saja. Ya. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Susana. Waktu sekitar 10 menit ya Bu ya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, mungkin yang belum kenal bisa saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Susana Diah Kusmaningrum. Saya di bagian edukasi dan perlindungan konsumen Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo. Jadi mungkin saya sapa dulu. Terima kasih. Selamat siang Pak Lutfi. Kemudian ada perwakilan dari Kemenko juga Mas Rafili, dari AFSI, kemudian ada juga dari Pegadaian maupun dari BRI Syariah, dan juga kepada pengurus dan guru dari Ponpes Pondok Pesantren Al-Qur'ani. Untuk hari ini kami dari tim OJK ingin memperkenalkan diri dulu. Mungkin dari Bapak Ibu guru pondok ataupun pengurus masih ada yang belum tahu OJK itu apa, maka kami ingin memperkenalkan diri dulu OJK itu apa. Jadi yang pertama kami berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kami memiliki 3 fungsi utama, yaitu mengatur, mengawasi, dan melindungi. Mengatur industri jasa keuangan dan melindungi investor industri jasa keuangan yang terdaftar di OJK. Kemudian ini mungkin ada beberapa nanti yang akan kami skip. Ini wewenang kami. Kemudian terkait dengan wewenang OJK, yang pertama mencegah kerugian konsumen dan masyarakat melalui adanya informasi dan edukasi, kemudian menghentikan kegiatan atau melakukan tindakan tertentu. Kemudian ada juga pelayanan pengaduan konsumen. Di sini adanya perangkat dan mekanisme di OJK untuk pengaduan konsumen bagi nasabah industri jasa keuangan yang diawasi OJK. Kemudian ada juga untuk pembelaan hukumnya. Nah, ini adalah industri yang kami awasi. Yang pertama adalah di perbankan ada bank umum, bisa ada bank konvensional dan syariah. Kemudian untuk BPR juga sama, ada BPR konvensional dan syariah. Yang di bawah pengawasan kantor OJK Solo adalah BPR, baik konvensional maupun syariah. Kemudian untuk pasar modal, itu pengawasan kami ada SRO, Self Regulation Organization, yaitu ada Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk industrinya ada perusahaan efek, dan ada lembaga penunjang. Kemudian untuk industri keuangan non-bank itu ada asuransi. Ini kamu nggak pakai foto kamu gini? Lembaga pembiayaan, dan mungkin fintech ataupun peer-to-peer lending itu juga berada di bawah pengawasan OJK untuk industri keuangan non-bank, serta ada lembaga keuangan mikro. Kemudian di tim kami, untuk tim edukasi dan perlindungan konsumen, kita melakukan kegiatan seperti hari ini adalah edukasi, kemudian kita juga melayani pengaduan konsumen di mungkin di wilayah Solo Raya.
Nah, ini mungkin bisa dicatat untuk kanal akses komunikasi kami, karena jika Bapak Ibu nanti ada misalnya dispute dengan industri jasa keuangan, bisa silahkan disampaikan ke kami melalui kanal berikut. Nah, adapun persyaratan pengaduan di OJK, jadi tidak semua pengaduan yang masuk ke OJK itu bisa kita tangani. Yang bisa kita tangani adalah yang memenuhi materi pengaduan, yaitu adanya nilai sengketa, kemudian telah mengupayakan penyelesaian kepada industrinya atau PUJK-nya, dan bersifat keperdataan dan bukan merupakan sengketa dalam proses peradilan, serta belum pernah difasilitasi oleh OJK atau lembaga sengketa lain. Caranya gimana? Caranya silahkan saja nanti Bapak Ibu mengajukan permohonan tertulis, kemudian melampirkan identitas diri, dan bukti pelaporan ke PUJK-nya serta pernyataan bahwa belum pernah diselesaikan oleh pihak lain. Nah, selanjutnya, kenapa kami menyampaikan juga terkait dengan waspada investasi? Karena sekarang ini marak adanya penawaran kepada masyarakat yang menjanjikan return atau imbal hasil yang sangat besar. Yaitu biasanya kriterianya seperti apa? Yang pertama, karena investasinya tinggi, kenapa masyarakat itu mau gitu. Kemudian resikonya, mereka nggak sadar resikonya itu tinggi juga kalau kita mendapatkan imbal hasil yang tinggi. Kemudian masyarakat juga ingin mendapatkan jasa keuangan yang mudah diakses. Kemudian rendahnya akses ke lembaga keuangan formal serta pengetahuan keuangannya yang masih rendah. Kemudian kita kadang tanpa sadar kita berperilaku konsumtif dan juga berspekulatif gitu. Nah, kita untuk tindakan preventif kita yaitu melakukan sosialisasi seperti hari ini terkait dengan investasi itu apa. Jadi investasi merupakan aktivitas untuk menempatkan dana pada satu periode tertentu dengan harapan penggunaan dana tersebut bisa menghasilkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Ini dari sisi definisinya. Nah, investasi sendiri itu bisa untuk aset finansial dan juga ke aset real. Kalau finansial mungkin bisa invest ke saham atau invest ke obligasi ataupun ke aset finansial lainnya. Kalau aset real mungkin seperti kita tahu kita bisa invest di tanah ataupun sawah gitu, ataupun rumah gitu. Nah, tips kami yang pertama, misalkan nanti Bapak Ibu mendapatkan penawaran investasi, yang pertama kita harus belajar dari kejadian masa lalu. Kenapa? Karena kan kita tahu kadang masa lalu itu kan guru yang berharga gitu ya. Nah, dari beberapa contoh, ini kita kasih contoh beberapa contoh investasi-investasi yang sudah masuk di kami, dan ini ternyata mereka adalah investasi bodong ataupun ilegal. Biasanya mereka menawarkan return yang cukup besar. Contohnya ini untuk emas. Dia dengan invest nominal tertentu di bulan pertama dia sudah mendapatkan 2,5%, sedangkan bulan kedua dia 4,5% per bulannya. Nah, kalau Bapak Ibu mendapatkan penawaran seperti ini, kita juga harus hati-hati, benar nggak sih ini investasinya. Kemudian ini contoh ada yang Cipaganti, mungkin kita juga tahu bahwa sama, kita harus setahun tertentu untuk mendapatkan return bulanan dengan yang sudah ditetapkan, seperti itu. Nah, yang terakhir kita mungkin juga terkait dengan First Travel, di mana dia mengadakan biro umroh yang membundling umrohnya dengan harga yang sangat murah, yaitu di bawah 20 juta. Dan ternyata modusnya juga ini uangnya diputar seperti itu. Tips yang kedua adalah kita harus memahami investasi itu secara utuh sebelum kita masuk untuk berinvestasi. Karena seringkali masyarakat juga nggak peduli uang kita tuh ditaruh di mana, yang penting kita mendapatkan hasil yang besar atau mendapatkan return yang tinggi, seperti itu. Jadi mulai sekarang kita harus berpikir ulang lagi kalau memang mendapatkan penawaran
seperti itu. Tapi kenyataan di masyarakat bahwa mungkin dari ketok tular seperti itu, oh emang uangnya masuk beneran kok ke rekening misalnya tetangga gitu, rekeningnya uangnya masuk, jadi itu menambah kita untuk penasaran dan menambah kita untuk apa benar ya, apa coba untuk mencobanya seperti itu. Nah, ternyata dari beberapa contoh tadi itu skemanya sama, yaitu menggunakan skema Ponzi. Jadi di mana satu orang nanti untuk membentuk downline lagi. Nah, yang paling apes adalah nanti yang paling yang di row terakhir ini. Jadi mereka biasanya kalau yang di atas-atas sudah mulai menikmati keuntungannya, kalau yang di bawah kalau kita nggak dapat downline ya kita pasti nggak akan dapat pemasukan. Selalu ingat bahwa imbal hasil itu selalu berbanding lurus dengan risiko. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kalau yang paling risiko terendah adalah cash-nya, kemudian cash itu risikonya paling rendah, kemudian agak menengah itu obligasi atau deposito, kemudian yang naik lagi itu properti, misalnya tanah, sawah, ruko. Nah, yang paling tinggi return-nya adalah saham. Tapi semakin tinggi return juga risikonya juga semakin besar. Jadi jika ada lembaga atau penawaran yang menawarkan imbal hasil atau return yang tinggi, dan disertai janji bebas, nggak ada risikonya, oh ini nggak ada risikonya, berarti kita udah harus waspada gitu, bahwa ini benar nggak sih, karena risiko selalu berbanding lurus dengan hasil. Tips yang keempat adalah terkait dengan legal dan logis. Jadi kita harus cek legalitas dari perusahaan, kita harus menjadi investor yang cerdas, misalnya kita harus kritis. Jadi kita gunakan handphone kita untuk mencari ini terdaftar nggak sih, dia misalnya di OJK, dia misalnya perbankan, asuransi, perusahaan efek, atau manajer investasi, kita cek dulu, dia terdaftar di OJK atau enggak. Atau kalau dia bentuknya pialang ataupun komoditi, ya kita cek ke instansi yang berwenangnya. Ataupun kalau koperasi, nah kalau koperasi itu bisa juga langsung ke Kementerian Koperasinya. Seperti itu, jadi kita harus mulai memahami. Berapa menit lagi, Mas? Ibu. Sudah habis, Ibu. Oke. Sudah lebih 1 menit. Ya, oke. Baik, terima kasih. Mungkin ini tipsnya ada 4 yang harus kita pahami. Ya, mungkin sekian dari saya. Mungkin nanti bisa dilanjut pada sesi tanya jawab. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, terima kasih. Tadi di sesi 1 kita sudah mendapatkan pemaparan dari AFSI tentang teknologi keuangan yang berkembang sangat cepat dan model bisnisnya belum pernah ada sebelumnya. Dan ini tentu saja membuka peluang-peluang baru, sinergi kolaborasi, lintas sektoral bahkan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, tadi dari Bank Indonesia yang sudah menunjukkan bukti komitmennya untuk membantu pondok pesantren. Di seluruh Indonesia saya kira, mungkin saya juga sedikit mengetahui di Jawa Timur juga dukungan dari Bank Indonesia juga luar biasa, dan tadi pemaparannya khususnya Solo Raya ya. Dan sesi ketiga kita dapat pemaparan dari Ibu Susana tentang terkait bahaya investasi dan sebagainya. Lah kuncinya tadi yang slide terakhir itu saya kira ya, waspada investasi bodong seperti itu. Dan memang patut kita perhatikan karena tidak mustahil ini menyasar masuk ke lingkungan pondok pesantren dengan memanfaatkan ketokohan para guru-guru kita, ulama kita, sehingga bisa terjadi prestasi dan sebagainya. Selanjutnya dari Bapak Wijayanto atau yang mewakili dari BRI Syariah, yakni layanan Bank Syariah, khususnya BRI Syariah untuk pesantren. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Wijayanto. Waktu sampai pukul 14.05 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Mas Rafili dari SNKI dan rekan-rekan. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu dari AFSI.
Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu dari Pondok Pesantren di Solo Raya yang hadir. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan dari Pegadaian, Bapak dan Ibu dari KNEKS, Bapak dan Ibu dari OJK dan Bank Indonesia. Yang pertama, terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya kami dari BRI Syariah diberi kesempatan untuk sharing mengenai perbankan syariah, Pak dan Ibu. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Wijayanto. Sehari-hari saya bertugas sebagai Kepala Divisi Dana dan Digital Banking di kantor pusat BRI Syariah. Mudah-mudahan singkat dan padat, Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf, materi kami sudah kelihatan, Bapak dan Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah di full screen, Bapak. Terima kasih. Ya, Pak? Bisa di full screen mungkin materinya. Di slideshow, Pak, mungkin, Pak. Sebentar, Pak. Tadi sudah saya share, tapi... Sudah tampil, tapi tampilannya full, Pak. Full screen. Oke. Sebentar, Pak. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Sudah kelihatan, Pak? Halo? Belum kelihatan? Belum, Pak. Materinya belum. Bentar, Pak. Saya ulangi, Pak. Mohon maaf, Pak. Silahkan. Yang lain boleh sambil minum. Jangan lupa minum air putih, ya. Jangan lupa minum. Sambil minum dulu, Pak. Mohon maaf Pak Wijayanto, Pak, mungkin kita bantu dari pihak APSI yang share screen untuk materi. Oke, kalau bisa dibantu, kebetulan PC-nya agak lemot ini. Nah, silakan Pak, di-share di WA atau dikirim ke panitia. Baik, Pak. Panitia. Kita WA, Pak. Oke. Bentar, Pak. Oke. Ya, udah terlihat semuanya? Belum. Belum. Bentar. Belum, Bu. Belum Sedang loading, insya Allah. Nah, ini dari Bu Laila yang upload, insya Allah. Ya. Ya sudah, Pak. Bisa dari screen pertama, Bu Laila. Bentar, Pak. Mohon maaf, jadi asrot, Bu, ya. Ya apa, Pak? Ya. Atur nuwun. Oke. Terima kasih, Bu Laila. Jadi, Bapak dan Ibu, kami mohon waktu sebentar untuk memaparkan serba singkat dan padat terkait dengan layanan perbankan syariah. Khususnya kebetulan materi yang kami siapkan ini terkait dengan produk dan layanan kami. Tetapi sebelum ke sana, mohon izin untuk menyampaikan satu hal yang menurut kami perlu diketahui oleh bapak-bapak secara umum, bahwa kami di industri perbankan syariah saat ini sudah dapat dibilang firm dan stabil dari sisi regulasi. Kenapa? Karena saat ini kami betul-betul sudah diasuh oleh otoritas jasa keuangan, Bapak dan Ibu. Sehari-hari operasional kami, produk kami, layanan kami mengacu kepada ketentuan yang sudah digariskan oleh OJK khususnya mengenai perbankan syariah. Terkait dengan sistem pembayaran, kami juga tunduk kepada berbagai macam regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jadi dari kacamata regulasi, posisi perbankan syariah dan perbankan konvensional secara umum sudah sejajar, sudah dilengkapi dengan peranata yang solid juga. Kemudian kami sebagai bank syariah
juga mengacu dan tunduk kepada berbagai macam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ini terkait dengan kepatuhan kami terhadap prinsip-prinsip syariah. Kemudian secara internal, Bapak dan Ibu, manajemen kami sehari-hari dibantu oleh Dewan Pengawas Syariah. Dalam pengertian setiap kali kami melakukan kegiatan operasional, mau mengeluarkan produk dan layanan baru misalnya, itu harus melalui persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah. Sehingga sekali lagi aspek kepatuhan atau compliance terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah dan perbankan syariah insya Allah sudah terkawal dengan baik. Ke slide kedua, Mbak Laila. Boleh lanjut ke slide selanjutnya? Ya, terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu, secara umum di perbankan syariah produk dan layanannya hampir sama dengan apa yang ada di bank konvensional, malah bisa dibilang sama, karena sebagaimana teman-teman di bank konvensional lakukan, kami juga lakukan. Yang pertama, di sisi produk pendanaan, kami punya produk tabungan, giro, deposito, dan deposit on call. Kemudian di sisi financing atau di sisi lending, kami juga punya berbagai macam produk pembiayaan, kalau di konven disebut sebagai kredit, mulai dari segmen mikro, segmen retail, dan segmen komersil. Baik untuk kebutuhan investasi, kebutuhan modal kerja, maupun kebutuhan konsumtif. Kemudian dari jasa-jasa, kami juga mengembangkan berbagai macam layanan, seperti misalnya kami punya ATM, ada SMS banking, ada internet banking, ada mobile banking, ada cash management system. Kami juga ada layanan kemitraan laku pandai yang kami sebut sebagai BRI-Smart, dan khusus di BRI Syariah, kami menitipkan layanan perbankan syariah kami di kantor-kantor BRI seluruh Indonesia. Ini upaya kami untuk membuat layanan dan produk kami sejajar, bahkan insya Allah lebih dari teman-teman di bank konvensional. Lanjut. Bapak dan Ibu, secara umum produk simpanan kami, di sana ada tabungan, giro, deposito, dan deposit on call, mengacu kepada dua akad utama. Yang pertama adalah akad wadiah. Tabungan kami ada yang berakad wadiah, giro kami ada yang berakad wadiah. Kemudian akad yang kedua yang kami pakai adalah akad mudharabah. Kami terapkan untuk tabungan, giro, dan deposito. Jadi secara umum masyarakat yang ingin menggunakan produk simpanan di perbankan syariah bisa memilih apakah menggunakan pendekatan titipan, kami ada akad wadiah, atau kongsi, sharing investment menggunakan akad mudharabah, sesuai dengan kebutuhan dan selera. Kemudian produk simpanan kami, Bapak dan Ibu, kami berikan kemudahan akses. Yang pertama, produk-produk simpanan kami pasti bisa dilayani di kantor-kantor BRI Syariah. Itu secara umum dasarnya seperti itu. Kemudian produk simpanan kami juga bisa dilayani di kantor layanan syariah kami yang ada di kantor cabang pembantu, dan BRI unit di seluruh Indonesia. Saat ini sudah lebih dari 2.000 kantor BRI yang dapat melayani nasabah BRI Syariah. Kemudian secara elektronik dan digital, nasabah simpanan kami dapat mengakses layanan melalui berbagai macam media. ATM, ini menggunakan kartu, kemudian ada internet banking, kemudian ada cash management system, ini internet banking untuk lembaga dan perusahaan, kemudian ada mobile banking, dan SMS banking. SMS banking saat ini menjadi layanan yang sudah sunset atau sudah kurang peminatnya Bapak dan Ibu, karena sebagian besar sudah bisa dilayani dengan mobile banking.
Nah, mobile banking ini menjadi layanan yang banyak diminati oleh nasabah untuk mengakses rekening dan melakukan berbagai macam kegiatan transaksi keuangan. Lanjut, Bu Laila. Nah, khusus untuk pondok pesantren, ini contoh saja Bapak dan Ibu, bahwa bank-bank syariah termasuk kami sudah cukup lama menjalin kerjasama dengan teman-teman di pondok pesantren. Yang kami hadirkan dalam kerjasama tersebut kurang lebih ada beberapa poin. Yang pertama, kami biasanya menyediakan rekening giro untuk pondok pesantren. Ini untuk kebutuhan pengelolaan operasional keuangan di pondok pesantren. Kemudian kami juga menyiapkan tabungan simpel, ini simpanan pelajar, ini programnya Bapak dan Ibu di OJK waktu itu, untuk santri. Ini adik-adik santri dan santriwati biasanya senang sekali mempunyai tabungan simpel ini, karena bisa menabung dengan mudah. Kemudian kami juga menyiapkan layanan pembayaran SPP untuk kegiatan belajar mengajar dan uang pondok secara online. SPP pondok pesantren dan uang pondoknya bisa dilayani melalui berbagai macam channel kami, baik yang sifatnya kantor maupun elektronik. Kemudian kami juga menyiapkan layanan pembayaran gaji untuk para ustadz dan karyawan pesantren ini, ustadz dan ustazah serta karyawan pesantren. Proses penggajiannya real time online, langsung masuk ke rekening, hitungannya detik Bapak dan Ibu. Kemudian kami juga menyediakan cash management system. Ini digunakan untuk mengelola giro operasional maupun giro investasi yang dibuka oleh pondok pesantren. Cash management system ini internet banking sebetulnya, tetapi usernya atau penggunanya itu pejabat-pejabat yang ditentukan di pesantren, misalnya kepala bagian keuangan dan jajarannya. Kemudian kami juga menyediakan layanan kemitraan pelaku pandai. Ini program dari OJK juga yang kami coba lakukan agar kami bisa bersama dengan pondok pesantren menggarap market unbankable. Jadi ketika di satu daerah itu tidak ada layanan perbankan, kantor dalam hal ini, kita bisa bekerja sama dengan pondok pesantren, dan pondok pesantren dapat membantu perbankan syariah untuk melayani nasabah yang ada di sekitarnya. Baik buka rekening, tarik, store, maupun melakukan transaksi-transaksi keuangan yang lain. Kemudian kerjasama yang lain seperti penempatan ATM, kerjasama pembukaan kantor di wilayah pesantren, itu bisa kita lakukan. Di luar yang tadi sudah saya sampaikan, Bapak dan Ibu, kami juga membuka peluang kerjasama dengan pondok pesantren dalam hal misalnya kerjasama pembukaan tabungan haji, kemudian kerjasama umroh, dan lain-lain. Boleh lanjut, Bu Laila? Ibu, ini mohon maaf, waktu sudah habis, Bapak. Boleh dipersilakan. Kebetulan ini tinggal detailnya saja, nanti bisa di-share. Giro kami, syarat ketentuannya seperti yang Bapak tadi lihat. Kemudian selain giro, di belakang juga ada produk payroll. Detailnya Bapak dan Ibu bisa pelajari nanti. Begitu juga dengan tabungan. Yang pasti sebagai penutup, Bapak dan Ibu, kami di industri perbankan syariah disupervisi juga oleh OJK dan Bank Indonesia, disupport oleh teman-teman KNKS dan SNKI untuk menjadikan kerjasama dengan pondok pesantren ini saling menguntungkan dan saling memudahkan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyampaian dari Bapak
Wijayanto dari BRI Syariah Solo ya, insya Allah ya. Ya, mohon maaf, ya Bapak Wijayanto. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan kembali agar pada saat penyampaian sesi materi, mohon kerjasamanya untuk mematikan mic utamanya, ya. Dan jika diperlukan juga video, nanti video kita buka lagi di sesi tanya jawab gitu ya, agar tidak mengganggu penyampaian materi. Baik. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Purwiono dari Pegadaian Syariah. Sudah siap Bapak? Mic-nya dinyalakan dulu. Minta tolong pada panitia. Mohon siap, dibuka. Pak. Oke, Pak. Ya, silakan Bapak. Ya, sampai 14.20 ya Bapak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Lutfi, yang kami hormati pula Gus Ahmad, yang kami hormati pula Mas Rafili yang saat ini mewakili dari Kemenlu. Lalu tidak lupa atau tidak kecuali semua para hadirin dan teman-teman mitra kerja kami semuanya. Dan sebelumnya kami ucapkan salam corona. Semoga saat ini kita bisa merangi corona dengan cermat, sehat, dan bahagia. Ya, oke, terima kasih. Kami dari Pegadaian Syariah yang insya Allah mau menyampaikan ada beberapa, hanya 2 tema saja. Yang pertama adalah aromasi, yang kedua adalah tabungan emas. Kami mulai langsung aja dari aromasi, Bapak. Mohon maaf, Pak Din, bisa dengar nggak suara saya nggih? Bisa dengar suara saya nggih? Jelas sekali, Pak. Halo. Jelas sekali. Bisa, Pak. Bagus, Pak. Bisa dengar suara saya nggih? Bagus, Pak. Jelas, Bisa. Pak. Oh iya, siap. Dilihat dari kata atau namanya aromasi adalah arahan untuk mikro. Jadi satu pinjaman dalam bentuk ini adalah pembiayaan untuk naik hasil. Jadi next untuk adminnya, next ya. Kita langsung aja next ya. Simpelnya dengan gadai emas atau tabungan emas sebesar 3,5 gram, maaf, itu dalam artian emas murni atau emas 24 karat. Kita sudah bisa melaksanakan pendapatan porsi haji. Artinya itu nasabah datang dengan berbagai persyaratan yang ditunjuk ini, dan adalah 1 jelas Islam, KTP identitas, pas foto 3 kali lipat, berusia minimal 12 tahun, kartu keluarga atau kelahiran, membuat tabungan haji di bank koresponden atau bank mitra dari Pegadaian Syariah, khususnya yang kami adalah di daerah dulu. Next. Next. Yeah. Silakan di next admin. Yeah. Untuk itu, dengan 3,5 gram emas murni atau emas 24 karat, tadi nasabah akan kami pinjami dengan biaya sebesar 25 juta rupiah. Loh, kok bisa? Ya. Karena kami adalah akad pinjam. Jadi tidak usah banyak-banyak, kata 1 kilo, 2 kilo, tidak perlu. Cukup praktis saja. Cukup 3,5 gram. Nasabah haji ke kantor Pegadaian, kami proses dan kami antar sampai pada pendapatan porsi haji di Kemenak. Dengan bantuan dari pihak bank-bank atau bank koresponden atau bank mitra kerja di Pegadaian Syariah. Lalu saat berangkat haji masih punya banyak aset yang bisa dimanfaatkan. Kenapa? Misalkan nasabah masih punya keping-kepingan hanya dengan 3,5 gram, yang lain bisa untuk pembiayaan di saat pelaksanaan tambahan-tambahan di haji. Kenapa? Kami menjamin secara 25 juta, itu pinjaman bisa diatur sampai selama 5 tahun. Artinya, dalam kurun 5 tahun nanti, insya Allah 25 juta akan tercukupi, dan porsi haji sedang oleh pemerintah, besarnya itu adalah kalau tahun-tahun yang lain masih sekitar 38 juta. Lalu, next, berikutnya, next. Lalu, untuk dasar hadiah adalah firman Allah surat Al-Baqarah 283. Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis, maka adalah ada barang tanggungan yang dipegang. Ini adalah sifatnya akad rohan sebagai jaminan atau menahan atau sebagai agungan.
Itu yang tadi yang bagi aku adalah yang emas sebesar 3,5 gram. Lanjut, next. Next. Admin, silakan, next. Silakan. Dan lalu dalam hadis Nabi Al-Bukhari dan Muslim dari Asia radhiyallahu ya, silakan ini tadi sudah kami bahas ini yang tadi ya, masalah untuk membawa emas ya. Ini batas pinjaman, batas pinjaman yang diberikan sebesar 25 juta rupiah dengan jangka waktu tadi yang kami sampaikan, mulai dari 12 bulan, 18 bulan, dan sampai terakhir 60 bulan. Biaya jasa atau kafalah itu adalah dari yang terkecil 12 bulan sampai 60 bulan. Mohon maaf untuk admin ya, biar nggak dibolak-balik gitu. Tadi kan bolak-balik terus ya ini ya. Untuk barang jaminannya itu boleh dengan emas murni atau dalam karat 3,5 gram. Kalaupun nanti memang emas perhiasan boleh tidak apa-apa. Nanti kalau seperti emas perhiasan emas itu 25% atau dalam material kami adalah emas 18 karat itu bisa sekitar 5 gram. Lalu syarat administrasinya, 1. memenuhi persyaratan untuk mendaftar haji, 2. menyerahkan fotokopi KTP atau SIM, paspor, dan menunjukkan aslinya. Usia rahim pada saat jatuh tempo itu adalah 65 tahun. Jadi non-sewu untuk yang calon nasabah haji, misalkan jatuh tempo usianya sudah di atas 65 tahun, kami mohon maaf tidak bisa melaksanakan perintahnya Bapak. Karena apa? Sudah ada ketentuannya, maksimal pada saat jatuh tempo itu 65 tahun. Berarti maksimal pada saat daftar adalah 60 tahun. Jadi, langsung aja. Next. Terus lanjut. Lanjut lagi. Ini tadi juga. Ini lanjut aja. Pokoknya nanti gampang di. Nah, ini untuk kemudian tabungan haji, manfaat atau arum haji. Kembali ya. Kembali yang tadi ya. Ya, untuk kemudian pembukaan tabungan haji, ini memang kita terus terang tetap kita harus pakai bank-bank terus kemudian ya. Lalu memperoleh porsi haji, pengetahuan haji. Jadi sumber dari tadi nasabah ada banyak fasilitas. Yang jelas kita dibantu sampai mendapatkan porsi haji. Hanya ada modal 3,5 gram tadi. Pada saat pelunasan, nasabah masih memiliki emas yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Tadi dari beberapa atau bongkar emas yang gede hanya diambil saja cukup 3,5 gram saja. Lalu emas atau buku tabungan emas nanti kami bahas berikutnya. Terus memperoleh pinjaman dengan skema arahan yang tidak memberatkan. Yang jelas tadi bisa diambil sampai 5 tahun. Lalu tabungan emas, lalu tabungan, next, lanjut, tabungan, tadi yang tabungan itu ya, untuk investasi emas ada banyak keunggulan untuk keunggulan pegadaian tabungan emas bisa tersedia dari 4.000 thread. Ini ya tabungan emas ya. Jadi dari seluruh Indonesia kita punya 4.000 thread. Lalu bisa pembelian mulai dari 0,01 gram. Tidak harus beli 1 gram. Tidak harus beli 2 gram atau 3 gram atau berapa gram, hanya 0,01 gram. Kalau kita bayangkan hanya 1/100-nya gram. Kalau sekarang 1 gram sekitar 923.000, hanya cukup dengan 9.230 atau bulannya cukup Rp10.000 sudah bisa menabung. Lalu order cetaknya mulai emas dari kepingan 1 gram bisa dicetakkan sepanjang nasabah tersebut bisa menjalankan atau bisa memenuhi proseduran yang ditentukan. Next, berikutnya. Nah ini.
Ini yang Pegadaian investasi emas bisa untuk pembiayaan pendidikan, bisa untuk biaya yang produktif ataupun konsumtif, untuk bisa penggunaan dalam dana darurat atau untuk dana pensiun pun bisa. Artinya nanti kita nabung emas secara lambat laun, mulai dari sedikit demi sedikit. Setelah kita memasuki usia atau usia tua atau usia pensiun lah, kita nggak terasa lama-lama sudah menggunung simpanan kita sebagai investasi yang harganya saat ini sekitar 900-an, mungkin pada saat kita pensiun sudah di atas dari 1 juta. Sangat mungkin itu nanti. Bisa untuk modal usaha, bisa untuk tabungan haji, bisa untuk underlying pinjaman yang lain, bisa untuk pernikahan. Inilah kemungkinan atau kelebihannya atau keunggulannya kalau kita punya investasi dalam bentuk emas. Next, lanjut. Mohon maaf, Bapak. Waktu sudah lebih 2 menit. Mohon maaf. Oh gitu, Pak. Iya. Satu lagi. Silakan. Untuk ini semua ada korelasinya dengan tabungan emas. Apa sih tabungan emas itu? Tabungan emas yang sudah mengumpul minimal 3,5 gram bisa diagunkan, dijaminkan sebagai modal untuk mendaftar calon haji. Dan kami punya mitra haji juga untuk para kiai ulama yang bisa memperoleh anak buahnya jadi nasabah untuk naik haji. Ada fee khusus untuk para beli. Demikian, terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian dari Bapak Purwono terkait program unggulan dari Pegadaian Syariah, yakni Ar-Rum dan tabungan emas. Insya Allah sangat menarik ya, dan luar biasa ternyata di sesi terakhir ini partisipan kita lebih dari 60 orang nih, bahkan 65 orang. Nah, bagi teman-teman tadi yang sudah mungkin menyimpan pertanyaan, kami persilahkan untuk chat dulu, sampaikan. Tadi sepertinya sudah ada yang menyampaikan chatnya untuk ya. Ini dari Bapak Yatno, apakah ingin bertanya atau bagaimana ini? Untuk admin, mungkin untuk mic para peserta dibuka bagi khususnya yang sudah siap untuk bertanya. Bapak Yatno, cek. Ya, assalamualaikum. Bapak Yatno. Pagi apa siang? Ya, Bapak Yatno boleh? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bos? Putra kami ini. Ya, sebalon wae. Ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, siap. Sedikit menambahi tentang penjelasan Pak Pur tadi. Khususnya kita support atau dukungan kita ke pondok pesantren, kita akan berikan mohon maaf, satu persatu yang dinyalakan mic-nya, yang lain mau dimatikan dulu. Silakan Pak Yatno, pertanyaannya apa? Bisa dilanjut? Silakan Pak Yatno, yang lain mohon bersabar dulu. Gimana? Bisa dilanjut? Ya, silakan Pak Yatno. Yang lain mohon bersabar dulu ya, kita bergantian ya, karena agak jelas. Ini silakan Pak Yatno. Ya, kita menambah ya. Apa ya materi yang disampaikan sama Pak Pur, karena memang durasinya pendek. Kami yang di pusat, di Universitas Syariah Pusat, intinya siap mensupport pondok pesantren yang di seluruh Indonesia. Ya, termasuk yang di Solo, yang ini di mana kemarin program sudah berjalan, cuma memang terhalang COVID-19, jadi masih depending. Rencana kami mau
beri tabungan gratis untuk pengasuh pesantren, maksudnya dari mulai guru-gurunya dan berapa santri yang berprestasi, di mana tabungan tersebut nanti bisa untuk untuk ya investasi, bisa untuk mendaftarkan haji, mendaftarkan umroh, dan untuk kebutuhan lainnya. Kami juga bermaksud ingin membuat agen Pegadaian Syariah di pondok pesantren agar mereka bisa diberdayakan untuk ada pendapatan. Jadi ada pendapatan pemasukan yang intinya bisa memberi kontribusi kepada pondok pesantren. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penegasan tambahan dari Pak Puryono spesial nih, dapat support dari kantor pusat nih. Okay. Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih. Ya. Baik. Tadi mungkin sambil teman-teman tadi ada yang ingin masih menginginkan pertanyaan, ya. Dari kelima pemateri, mungkin ada yang ingin menambahkan atau mungkin juga apakah dalam waktu ke depan ini ada aksi atau program bersama yang bisa kita galang dengan menghadapi COVID-19 ini? Artinya kita mungkin kan tentu saja harus beradaptasi ya dalam waktu ke depan. Saya ingin mendengar nih ya dari teman-teman, mungkin silakan siapa dulu, dari BI atau dari khususnya dari BI ya, mungkin selaku ya regulator yang awal nih. Mungkin dari BI, bisa dari Bu Ratna mungkin ya, mungkin bisa berikan arahannya terkait sebentar lagi nih Ramadan mau datang nih ya, apa saja yang butuh diantisipasi ya, mungkin juga dari teman-teman AFSI ada gebrakan apa untuk mengakselerasi. Silakan Pak Rafili, silakan. Dari kantor Wapres mungkin bisa memberikan arahan juga Pak Moderator. Silakan. Silakan Pak Ahmad Lutfi. Baik, terima kasih Mas Rafli. Jelas suaranya? Jelas Pak? Jelas. Jelas Pak, silakan. Jelas Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Gus Ahmad dari Pondok Pesantren Al-Quran Al-Jayadi. Yang kami hormati dari para narasumber dari BI, OJK, Pegadaian Syariah, BRI Syariah, dan AFSI. Terkait dengan program digitalisasi ini, sebetulnya kami sedang menyusun aplikasi bersama AFSI, Bing Aja, dan PT JJS. Jadi aplikasi ini sebetulnya menyatukan semua ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di pondok pesantren. Jadi kami ingin tidak hanya dari sudut keuangan syariahnya aja yang berkembang, tapi bagaimana pondok pesantren dan masyarakat sekitar dapat berusaha melalui ekosistem yang dibuat ini, di mana ada peran pembiayaan dan juga ada peran dari asosiasi-asosiasi yang bisa memberikan usaha atau kegiatan usaha bagi pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya. Insya Allah mungkin aplikasi ini dapat selesai. Kemarin kami berkoordinasi dengan steering committee, kira-kira 2 bulan ke depan aplikasi ini udah bisa berjalan. Nah nanti dari semua, misalnya dari sudut ekosistem bisnisnya ada, terus dari sistem dari lembaga-lembaga pembiayaan, maupun nanti produk-produk literasi edukasi baik dari BI, OJK, Kementerian Perekonomian, maupun dari pihak-pihak yang bisa memberikan edukasi kepada
pondok pesantren mungkin ada di aplikasi ini. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa segera selesai. Jadi intinya untuk ini juga untuk percepatan dari target yang Kemenko Perekonomian inginkan, yaitu sebanyak 3.300 pesantren sampai tahun 2024. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa selesai secepatnya, sehingga percepatan program ini lewat aplikasi atau digitalisasi ini bisa mempercepat pencapaian target tersebut. Saya kira tambahan saya itu aja. Sementara Mas Raffi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Lutfi dari mewakili Kementerian, mohon maaf, dari Wakil Presiden ya. Silakan Pak Rafili jika ada mungkin yang ingin ditambahkan. Waktu kita sebetulnya sudah 14.32 dan ini sudah melebihi waktu yang kita rencanakan, tapi jika memang masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Wah, ini silahkan Bapak Sahal. Bapak Sahal, kami persilahkan untuk bertanya secara langsung, ditujukan kepada siapa dan apa pertanyaannya, Pak. Silakan Bapak Sahal. Halo. Pak Sal, suaranya di-unmute dulu, Pak Sal. Ya. Setelah Bapak Sahal, nanti dilanjut Gus Ahmad ya. Silakan Pak Sahal dulu. Halo. Atau mungkin Gus Ahmad dulu? Ya. Silakan Gus Ahmad. Ya, silakan. Makasih Mas Rafi. Terima kasih. Saya pengen tanya khususnya kepada Pak Dipur. Siap, Keramat. biar akrab Pak Adi. Betul. Gini ya. Pak Pur, siap. Biar suasana biar cair. Boleh. Bagus. Pak Pur. Siap. 3 kali ketemu dengan Pak Pur. Ya. Sudah memberikan saya pengertian beberapa masalah tabungan haji, kemudian sampah dan sebagainya. Ya. Itu kira-kira karena kemarin kita itu baru Pak Pur sama saya hanya dalam skala kecil ya. Saya hanya ditemani Mas Maman atau siapa. Ya. Itu dari kejadian syariah kira-kira bisa nggak ya kami aturi ke sekolah kami, kemudian ke yayasan kami, nanti Pak Pur bisa menjelaskan permasalahan ini biar teman-teman pengurus teman-teman guru kami bisa menerima apa yang disediakan oleh Pak Pur gitu. Ya. Waktunya nanti tentunya ya setelah keadaan normal gitu. Betul. Begitu Pak Pur. Siap. Assalamualaikum Gus Ahmad. Assalamualaikum Gus Ahmad. Yang pertama kami sambut sangat senang dan berterima kasih. Yang kedua, alhamdulillah kalau memang nanti kami juga dapat kesempatan untuk silaturahmi ke pondok lagi, bisa ketemu sama Gus Ahmad. Yang jelas memang itu dengan tugas kami itu punya program Suan kepada pesantren dengan berbagai suatu inklusi keuangan syariah, yang mana kami akan nanti membawa minimal 2 topik tadi. Yang pertama adalah arum haji, adalah arum arahan untuk
mikro. Artinya itu pembiayaan untuk haji. Siapapun boleh, siapapun bisa masuk. Tapi yang syaratnya hanya 3,5 gram emas tadi. Jadi masalah persyaratan seperti yang lain, tapi jaminan hanya 3,5 gram. Ini bukan dana tanahan, nanti memang adalah pinjaman. Makanya akan proven. Nah, nanti bisa dicicil setiap bulan selama paling lama 5 tahun. Yang kedua, tabungan emas. Kami punya rencana. Pak Bur, ini Pak Bur, itu nanti dijelaskan secara langsung aja di pondok kami. Karena mungkin keterbatasan waktu di sini. Iya, betul sekali. Insya Allah. Nah, kalaupun... nanti akan kapan? Iya. Yang tepat ya, nanti kami dikabari ya. Iya. Siap nanti untuk melanjutkan ya. Baik, saya kira tadi sudah bukan pertanyaan dan sudah langsung ditanggapi dengan baik oleh Bapak Purwoyono dari Pegadaian Syariah. Jadi ini moga-moga closing nih. Amin, ya. Amin, Allah amin. Ya. Silakan Bapak Maman atau Bapak, mohon maaf ini tadi Pak Eko atau Pak Alvan Kodri dari Pondok Pesantren. Silakan Pak, 10 mungkin. Karena waktu kita juga terbatas, mohon dimanfaatkan. Ini juga ada Bapak Profesor Sukoso dari BPJH, ya, dari ada BI, dari OJK, AFSI, BRI Syariah, Pegadaian Syariah. Silakan. Mungkin tadi sambil menyambung, ya, sambil menunggu yang lain. Tadi menyambung pertanyaan saya, mungkin tadi yang terpotong dari apakah dari OJK atau BI ada yang ingin sampaikan? Mungkin tadi ada yang terlewat, silakan, atau dari AFSI Bapak Budiman. Mas Budiman? Masih on? Silakan Mas Budiman. Mungkin tadi sekaligus mungkin closing statement dari AFSI sebelum kita menutup acara kita. Ya, untuk dari BI, dari OJK dan BI mungkin terlebih dahulu ada yang disampaikan dulu Al Gurnik. Ya. Bapak, Ibu Ratna? Ibu Ratna, ada? Halo. Iya, Ibu Ratna, atau kemudian dari Ibu Susana? Masih ada waktu terakhir berapa menit sebelum mungkin dari AFSI? Ya Pak, ya dari OJK mungkin. Pak. Ya. Silakan Bu Susana, mungkin ada tadi ada karena terburu-buru mungkin ada yang mungkin, butuh disampaikan yang penting, silakan. Ya, yang penting intinya sih apabila kita ditawarin investasi yang belum jelas, kita mencoba untuk mencari tahu terlebih dahulu tentang investasi tersebut. Jangan hanya kita cuman karena returnnya aja kita jadi terjebak seperti itu. Mungkin nanti materi ini mungkin bisa di-share ke pesertanya juga nggih, Pak. Minta tolong biar untuk bisa dapat dipelajari juga. Mungkin itu dari kami. Salam sehat buat semua. Selamat menunaikan ibadah puasa juga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susana. Wah, ini langsung tertib nih. Masya Allah. Dari BI, baik, Ibu Ratna? Ya, baik. Mungkin terkait dengan program kami ya Pak yang sudah kami sampaikan tadi, khususnya mengenai kemandirian ekonomi pesantren. Memang karena terkait COVID ini beberapa program di kami dan mungkin juga di seluruh lembaga atau kementerian memang cukup terkendala. Namun demikian, kami sudah melakukan beberapa pemetaan terkait dampak COVID kepada ponpes binaan yang memang sebelumnya sudah kami dampingi, termasuk juga rencana tindak lanjut program kemandirian di Al-Qur'ani nanti. Jadi sudah kami laporkan ke kantor pusat, namun kami masih menunggu untuk arahan lebih lanjutnya Pak, bagaimana progres untuk program ekonomi syariah di Solo Raya nanti, khususnya di masa-masa COVID ini. Demikian dapat kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ratna. Ini ada satu pertanyaan
Silahkan Bapak Alvan Qadri ya, insya Allah untuk menyampaikan pertanyaannya. Langsung saja silakan dinyalakan mic-nya Pak. Terima kasih. Pertanyaan terakhir sekaligus ya, sebelum kita tutup nanti. Baik. Mohon maaf, terima kasih atas waktu yang diberikan. Hanya satu yang mungkin saya tanyakan terkait dengan tadi sudah banyak disampaikan terkait dengan produk-produk syariah, baik dari Pegadaian, dari BRI Syariah, dari Fintech Syariah dan sebagainya, yang semuanya itu untuk tujuan besarnya diaplikasikan di pondok pesantren. Nah, untuk pondok pesantren kami yang di Al-Qur'ani Az-Zayati memang salah satu pondok pesantren yang baru berkembang, sehingga untuk sumber daya manusianya memang masih sangat terbatas. Sehingga sebetulnya kami juga sangat butuh untuk bimbingan untuk menentukan skala prioritas, yang mana produk-produk ini yang perlu untuk kemudian diterapkan di pondok pesantren sesuai dengan kebutuhan kami, baru kemudian nanti akan diterapkan secara bertahap, entah itu mulai dari pembayaran bayar dulunya dulu, atau mungkin tabungannya dulu, atau apanya dulu. Nah, ini kira-kira yang bisa untuk kemudian membimbing kami untuk menentukan skala prioritas itu, nanti dari pihak Kemenko atau dari mana, itu sangat kami butuhkan. Mungkin itu saja dulu yang kami tanyakan, kami sampaikan, karena memang kami masih sangat awam sekali dengan adanya produk-produk perbankan syariah yang berbasis pada non tunai seperti itu. Terima kasih dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Alvan Qadri. Ya, ini sekaligus pertanyaan terakhir. Ya, sebelum kita menutup acara kita kali ini monggo siapa yang sebaiknya menanggapi ini? Boleh dari AFSI, dari BI, atau mungkin dari teman-teman yang lain, para pemateri. Silakan. Atau dari Kemenko. Iya, mohon izin Pak Moderator. Pak Wijayanto, itu bagaimana? Apakah bisa ada pendampingan Pak Yayan terhadap pondok pesantren? Sepertinya masih ada kebingungan Pak Yayan. Pada Pak Yayan, Pak Wijayanto. Baik Pak Rafili, saya coba bantu untuk jawab Pak, karena Pak Yayan, Pak Wijayanto sedang ke direksi, menuju ke tempat direksi. Kalau untuk pendampingan Pak, nanti kami buat pendampingan Pak, sama seperti ke pesantren-pesantren lainnya. Jadi kami akan berikan sosialisasi dari awal Pak, seperti apa harusnya, apa yang mau dilakukan, kami akan bimbing sampai selesai Pak. Intinya itu dari BRI Syariah, sama dengan pesantren-pesantren yang lain Pak. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, makasih Bu Rami. Ya, Pak. Ya, makasih. Izin menanggapi terkait dengan yang disampaikan Pak Moderator tadi. Jadi kalau kami dari Kemenko Perekonomian, kami sudah membuat relaksasi untuk kebijakan terkait yang terdampak COVID-19, yaitu terkait dengan pembiayaan kurnya Bapak Ibu semua. Jadi untuk debitur kur yang terdampak COVID-19 itu sudah kami akomodir melalui regulasi Permenko nomor 6 tahun 2020. Permenko ini merupakan turunan dari Perpu nomor 1 tahun 2020 sebagaimana telah diumumkan oleh Bapak Presiden. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu yang memang punya kenalan, punya tetangga atau ya relasi yang memiliki usaha dan sekiranya memang usahanya mendapatkan pembiayaan kur, itu bisa mengajukan terkait dengan kebijakan tersebut. Oke, itu Pak Moderator, terima kasih. Terima kasih dari Bapak Rafili, dari mewakili dari kantor Wakil Presiden. Kantor Menko. Ini sepertinya sudah, kantor Menko, maaf ya. Ini sudah terjawab semua tadi, dari ada Pak Sal sudah tadi ya? Pak Sal tadi sudah? Sepertinya ada nama Pak Sal. Sudah cukup terwakili Pak Alvan Qadri tadi. Sudah cukup, baik. Alhamdulillah sama ya. Baik, ini di akhir sesi kita, jadi mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian mungkin masih ada pertanyaan, karena waktu kita juga terbatas. Mungkin kami minta bantuan dari Pak Budiman, saya yang mewakili dari AFSI, untuk
merecap ya, pertemuan kali ini, meeting online kita kali ini sebelum kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Gus Ahmad insyaallah. Silakan Pak Budiman, Ustaz Budiman. Ya, terima kasih Mas Gurning. Jadi alhamdulillah kita semua memiliki tujuan yang sama ya untuk pengembangan ekonomi pesantren, baik melalui keuangan syariah dari Kementerian Koordinator dan dari Financial Technology. Tentunya nanti harus ada pembahasan yang lebih dalam lagi untuk detail apa yang bisa di-deliver produk-produknya sehingga bisa memberikan manfaat dengan segera. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 14:46 dan ini tadi karena di awal memang kita maklumi karena ada wajar ya, kita masih adaptasi dan kendala jaringan dan sebagainya ya. Kita tutup kita dengan doa, minta tolong kami untuk dipimpin oleh Gus Ahmad karena tadi sampaikan Gus Karim berhalangan hadir. Kami mohon kesediaan Gus Ahmad untuk memimpin doa agar majelis kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika ada maksiat dalamnya dan diberkahi. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada ya, Gus Ahmad. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Gus Karim tadi mengamalkan saya, mohon doa restunya agar semua santri-santri kami bisa diberi kekuatan lahir maupun batin di dalam menjelang Ramadan ini. Dan tadi beliau memberikan amanat kepada saya untuk doanya nanti mau dipimpin oleh Gus Sahel. Kepada Gus Sahel saya persilahkan amanatnya ke Gus Karim. Monggo Mas Sahel. Ramun ya? Monggo. Monggo Pak Sahel. Iya. Speakernya di unmute kali. Halo, Assalamualaikum. Tadi amanahnya Gus Karim, yang mimpin doa adalah Gus Sahel. Gus Sahel. Mas Rafi. Nggih. Ya. Monggo Mas Sahel. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana Allahumma barik lana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma yassir lana umurana wa qdi hawaijana wa yassir umurana wa tulal umri fi ta'ah fi sihatin wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yassir lana umurana wa qdi hajatina min hawaijid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, khususnya dari dari Kantor Wakil Presiden, dari Kemenko Perekonomian, dari AFSI, dari BI, dari OJK, dari BRI Syariah dan teman-teman perbankan syariah lainnya, dari Pegadaian Syariah, khususnya kepada tuan rumah, yakni Gus Ahmad, selaku pengasuh atau pimpinan di Pondok Pesantren Al-Qur'ani, Surakarta, Jawa Tengah. Sekian sudah acara kita, majelis kita pada siang hari ini. Mari kita tutup membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita segera dibersihkan dari Allah Subhanahu wa taala dari virus corona negeri kita, bumi kita insyaallah, dan kita dapat segera bertemu wajah kembali dalam forum-forum yang libarakah insyaallah. Saya selaku moderator mewakili panitia mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.